Psychology of Money, karya Morgan Housel. Ini adalah buku yang keren banget buat kamu yang mau ngerti lebih dalam soal gimana manusia berinteraksi dengan uang. Buku ini gak cuma ngasih tips keuangan, tapi juga mengupas habis soal psikologi di balik keputusan finansial kita. Beberapa poin penting yang bisa di-highlight dalam buku ini antara lain, pertama, tidak ada yang gila, no one is crazy. Kita harus menyadari bahwa pandangan seseorang terhadap uang sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan mereka, baik itu pengalaman hidup, didikan orang tua, lingkungan pertemanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi keputusan orang dalam mengurus keuangannya. Setiap orang berhak menentukan cara mereka untuk menghabiskan uang, baik itu liburan, pendidikan, atau pengembangan keterampilan. Yang kedua, keberuntungan atau hoki. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor keberuntungan memainkan peran penting dalam kehidupan. Namun, keberuntungan tidak bisa menjadi faktor tunggal. Ia hadir ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Kita tidak bisa memaksakan kapan peluang akan datang. Oleh karena itu, kita perlu selalu siap agar ketika peluang muncul, kita dapat memanfaatkannya dan menjadikannya kekayaan. Yang ketiga, mengharapkan kesalahan. Expect room for error. Sebaik apapun suatu rencana, jarang ada yang berjalan 100% sesuai rencana. Kesalahan terbesar adalah tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan kesalahan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar, bahkan kehilangan kekayaan. Dalam hal kekayaan dan uang, kita harus memiliki keterampilan untuk mempertahankan uang yang kita dapatkan, bukan hanya kemampuan untuk mendapatkannya, karena keduanya adalah keterampilan yang sangat berbeda. Yang keempat, menentukan batasan kapan kata cukup. Lebih banyak tidak selalu lebih baik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mencari uang lebih dari yang kita butuhkan dapat beresiko kehilangan uang yang kita butuhkan. Kita harus tahu dan berani memutuskan berapa jumlah yang cukup bagi kita. Jangan tergoda oleh rasa iri, keserakahan, dan kecemburuan. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah pendekatan psikologis yang diambil oleh Housel. Dia nggak cuma ngomongin soal teknis keuangan, tapi juga gimana emosi dan perilaku kita dalam mempengaruhi keputusan finansial kita. Dalam buku ini, Housel juga pakai banyak banget kisah nyata dan contoh konkret buat ngejelasin poin-poinnya, dan ini bikin buku ini jadi sangat menarik dan gampang dipahami oleh banyak pembaca dari berbagai latar belakang. Meskipun banyak yang suka, buku ini mungkin kurang mendalam dalam ngasih strategis keuangan praktis buat mereka yang nyari panduan langkah demi langkah, ya karena fokusnya lebih kepada aspek psikologis dan perilaku. Mungkin juga nggak memuaskan bagi mereka yang pengen saran keuangan secara teknis. Pada akhirnya kesimpulannya, Psychology of Money adalah buku yang wajib dibaca oleh siapa saja yang mau mengerti hubungan antara psikologi dengan keuangan. Morgan Housel berhasil ngasih wawasan yang lebih mendalam tentang gimana perilaku dan emosi kita mempengaruhi keputusan keuangan. Buku ini cocok buat kamu-kamu yang tertarik pada pengembangan diri dan ingin membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang. Meski begitu, buat yang nyari panduan keuangan teknis yang lebih rinci, sepertinya buku ini perlu dilengkapi dengan sumber lain. Kamu salah kalau berpikir bahwa orang cerdas pasti cerdas mengelola keuangan. Karena Morgan Housel dalam bukunya yang memang layak menempati posisi international bestseller mengatakan, mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan kepada orang-orang cerdas sekalipun. Judul bukunya adalah Psychology of Money dengan tebal 238 halaman dan versi terjemahannya diterbitkan oleh penerbit Baca. Aku akan ulas dan juga inilah setidaknya 3 nasihat besar tentang uang. Yang pertama, jangan menghakimi orang lain perihal keuangan karena setiap orang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda, sekalipun mereka melakukan hal gila dengan uangnya. Yang kedua yaitu perbedaan peluang dan risiko sangatlah tipis. Seperti Bill Gates dan Ken Evans yang berteman dan sama-sama berbakat, tapi Ken Evans meninggal dalam kecelakaan ketika naik gunung sebelum lulus SMA. Keduanya sama-sama berbakat dan cerdas, tetapi Ken Evans harus kecelakaan dan meninggal. Yang ketiga yaitu barang mewah yang dibeli tidak mutlak menyeratkan kekayaan dan juga tidak mendatangkan rasa hormat serta kekaguman. Mendatangkan kehormatan adalah kerendahan hati, kebaikan, dan empati. Buku ini banyak berbicara tentang karakter dan emosi manusia saat berkaitan dengan uang, seperti konsumtif, sombong, optimisme, serta ketamakan, dengan menceritakan hidup tokoh-tokoh dunia dengan kekayaannya, juga dengan kemiskinannya. Psychology of Money terbagi menjadi 20 bab yang tidak terlalu panjang, dan dibuka dengan pengantar tentang pemahaman Morgan Housel saat menjadi petugas valet. Dia melihat banyak eksekutif yang berpenampilan mewah dan bermobil mahal dengan karakternya masing-masing. Buku ini bagus dibaca oleh siapapun yang ingin lebih terbuka memandang uang dan memahami bahwa kebahagiaan bukan semata-mata karena uang, tapi karena kemampuan dalam memegang kendali diri. Saking ketemu banyak orang yang aku anggap hebat, aku kalut menentukan indikator kesuksesan dalam hidup. Padahal, sukses adalah menyukai dirimu sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan, dan menyukai bagaimana kamu melakukannya.
Setidaknya, itu kata Maya Angelou dalam buku You Do You karya Alexandra Ruby. Dengan tebal 235 halaman, buku ini mengurai perjalanan Ruby dalam melewati fase usia 20 tahunnya. Pengalamannya sebagai operator alat berat, travel blogger, food photographer, influencer, sampai pengusaha, mengantarkan beliau untuk menulis karya mega bestseller buku pengembangan diri yang pertama kali dicetak pada Desember tahun 2020. Dan ya, buku ini membantuku berpikir lebih bijak mengurusi hal-hal teknis dalam hidup, seperti mengenali jam produktif, gaya belajar, rule of three dalam memilih sesuatu yang ingin aku fokuskan, dan masih banyak lagi. Lima bab utama dalam buku ini dimulai oleh bertemu dengan diri sendiri, bertemu dengan ikigai, designing your life, building your new network, dan ditutup oleh principles. Yang kemudian dipecah ke dalam bagian-bagian kecil dengan porsi yang pas, agar pembaca tetap bisa menjaga alur dan tempo bacanya. Cara Ruby bertutur dalam buku ini membuat poin demi poin yang disampaikan menjadi lebih praktikal. From a big picture to a baby step. Gaya bahasa yang mudah difahami dan caranya memberikan referensi lain menunjukkan bahwa apa yang dipelajarinya benar-benar difahami, dipraktikkan, dituangkan, dan dibagikan. Tapi menurut aku akan lebih pas jika di akhir buku ini penulis menambahkan satu paragraf tambahan yang kembali merecall makna dari You Do You setelah ratusan halaman yang dilalui pembaca. Ya, walau akhirnya aku sadar, denganku yang mengikuti orang lain, aku hanya akan tersesat dengan hal yang bukan diriku. Menjalani hidup setelah memahami diri sendiri adalah irisan dari aku yang memilih melakukan apa yang aku suka, apa yang dunia butuhkan, pekerjaan yang dapat menghasilkan, dan yang pandai aku kerjakan. Ya, you do you, I do me. Siapa di sini yang merasa nggak produktif? Eits, belum tentu. Bisa jadi kita hanya belum mengenali jam pinter dan jam bodohnya kita. Penulis Alexandra Ruby melalui bukunya yang berjudul You Do You memperkenalkan konsep 4 tipe manusia berdasarkan jam aktif hariannya. Yang pertama, tipe lion. Biasanya orang dengan tipe lion ini lebih suka bangun pagi dan beraktivitas lebih awal. Misalnya pukul 9 pagi udah on fire untuk bekerja, makin malam itu udah makin menipis energinya. Kedua, tipe bear atau beruang. Biasanya orang dengan tipe bear ini lebih nyaman bekerja menjelang siang, misalnya pukul 10-an hingga pukul 2 siang, kemudian beristirahat di sore hari. Namun juga tidak memiliki masalah jika bekerja di malam hari. Ketiga, tipe wolf. Biasanya orang dengan tipe wolf ini sulit banget bangun pagi, tapi akan full energi dari sore hingga malam hari. Bakal lebih cocok untuk para pekerja kreatif yang ide-idenya ngalir di malam hari. 4, tipe dolphin atau lumba-lumba. Orang dengan tipe ini biasanya punya jam tidur yang tidak teratur, mereka susah tidur nyenyak, sehingga jadwalnya berantakan atau dikenal dengan insomnia. Dengan mengetahui jam aktif, kita jadi bisa menyelaraskan kapan sih jam kita bisa berpikir lebih kreatif dan kapan juga waktu yang tepat untuk istirahat. Dan pekerjaan kita pun bisa jadi lebih optimal. Kamu tipe yang mana? Hai, kamu pernah gak sih berpikir tentang bagaimana cara kita memandang uang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan finansial yang kita buat? Atau bagaimana dua orang dengan penghasilan yang sama memiliki kondisi keuangan yang berbeda? Nah, ada satu buku yang menurutku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku The Psychology of Money yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Hellman House ini memiliki 242 halaman, yang setiap halamannya memberikan wawasan yang bisa mengubah cara kita memandang uang. Dan aku udah rangkum beberapa insight yang bisa aku sampaikan ke kalian. Insight pertama yang aku ambil yaitu bahwa perilaku lebih penting daripada pengetahuan. Salah satu poin utama yang ditekankan oleh Morgan adalah bahwa kesuksesan finansial lebih banyak ditentukan oleh kebiasaan dan perilaku kita daripada oleh pengetahuan teknis. Mengendalikan emosi, bersabar, dan konsisten dalam menabung dan berinvestasi adalah kunci utama untuk mencapai stabilitas finansial.
Nah, insight kedua yaitu kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Morgan menjelaskan bahwa kekayaan sejati adalah apa yang tidak tampak oleh orang lain, seperti tabungan, investasi, dan kekayaan bersih. Namun, orang seringkali terjebak dalam keinginan untuk memamerkan kekayaan dalam barang-barang mewah. Padahal kekayaan yang sebenarnya adalah apa yang kita tabung dan investasikan untuk masa depan. Dan insight terakhir yang ingin aku sampaikan dari buku ini adalah pentingnya memberi ruang untuk kesalahan. Morgan menekankan pentingnya memberi ruang untuk kesalahan dalam perencanaan finansial. Dunia keuangan penuh dengan ketidakpastian dan kejutan, sehingga memiliki cadangan dana dan perencanaan yang fleksibel dapat membantu kita tetap tenang dan tidak panik saat menghadapi kemunduran. Dalam buku The Psychology of Money ini, pembaca dihadapkan pada sebuah narasi yang menggabungkan psikologi dan keuangan dengan cerita-cerita yang nyata. Morgan berhasil menyajikan pelajaran-pelajaran tentang perilaku keuangan dengan mudah dimengerti, relevan dengan tantangan keuangan modern, dan memberikan dorongan moral kepada pembaca untuk mengelola keuangan dengan bijaksana. Gaya penulisan yang menarik dan inspiratif membuat buku ini cocok untuk pembaca dari berbagai latar belakang. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana namun substansial, Morgan membangun narasi yang memikat, memberikan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dan uang, dan menginspirasi pembaca untuk mencapai stabilitas keuangan dan kebahagiaan hidup. Nah, itu dia review buku yang berjudul The Psychology of Money yang bisa kalian baca jika ingin mencapai stabilitas finansial. Bye-bye! Gak perlu jadi paling pinter untuk ngerti tentang uang. Hai, aku Nailul. Dalam rangka World Book Day 2024, kita bakal sharing insight-insight menarik tentang buku yang bakal ngegugah kemampuan kita untuk berliterasi. Kita kedatangan buku yang luar biasa, yaitu The Psychology of Money by Morgan Housel. Buku ini tuh diterbitkan tahun 2020 dengan tema pengembangan diri yang angkat isu tentang finansial. Dari kurang lebih 238 halaman, setidaknya ada 3 insight yang bakal kita diskusiin bareng-bareng. Insight yang pertama adalah kita nggak harus jadi pintar untuk bisa ngelola uang. Ngelola uang dengan baik nggak selalu berkaitan dengan kecerdasan, tapi didominasi oleh perilaku kita. Ada seorang jenius yang paham banget sama keuangan, tapi sayangnya ia kehilangan kendali karena ia tamak dan egois. Ini berarti perilaku kita, yaitu kesabaran dan ketamakan, sangat berpengaruh besar sama keputusan finansial kita. Setiap orang yang mempunyai lensanya masing-masing untuk melihat dan memahami tentang uang, tapi perilaku kita ini berdampak besar sama keputusan finansial. Insight yang kedua adalah merasa cukup. Kalau kamu bertanya-tanya kenapa sih ada orang yang rela ngutang cuma demi memenuhi ego mereka, itu berarti kita perlu paham lebih jauh tentang konsep ketamakan dan kegelisahan. Maka dari itu, merasa cukup atas apa yang kita punya atau bahkan bersabar untuk sesuatu hal yang belum kita punya akan menghantarkan kita pada sebuah ketenangan. Dan insight yang terakhir adalah sebuah quotes dari sang penulis, yaitu "The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today." Yang bermakna sesederhana bangun pagi dan tahu apa yang harus kita lakukan hari itu tanpa merasa khawatir adalah sebuah kekayaan. Maka dari itu, kekayaan tidak selalu diukur dari banyaknya jumlah uang yang kamu miliki, tetapi sebuah kebebasan tanpa rasa khawatir dan merasa cukup atas apa yang kamu miliki. Itu dia insight-insight menarik dari buku The Psychology of Money by Morgan Housel. Terima kasih kepada Perpustakaan dan Bank Indonesia karena terus menggaungkan isu-isu pemberdayaan literasi.